Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bimbingan sosial. Bimbingan sosial atau social guidance menurut Jumhur dan Surya dalam Thohir 2007 merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkup sosialnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Saputri dari Bimbingan dan Konseling Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang bimbingan sosial pada anak SMP dan anak SMA dalam SKKPD. Yang pertama, kematangan hubungan teman sebaya, meliputi pengenalan, mempelajari norma-norma pergaulan dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Yang kedua, akomodasi, menyadari keragaman latar belakang teman sebaya yang mendasari pergaulan. Dan yang ketiga, tindakan, bekerja sama dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Yang kedua, kesadaran tanggung jawab sosial, meliputi pengenalan, mempelajari cara-cara memperoleh hak dan kewajiban dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akomodasi, menghargai nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tindakan, berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Yang ketiga, kesadaran gender. Yang pertama, pengenalan, mengenal peran-peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, akomodasi, menghargai peranan diri dan orang lain, baik itu sebagai laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tindakan, berinteraksi dengan lain jenis secara kolaboratif dalam memerankan peran jenis. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria. Saya dari Prodi BK Palembang. Jadi saya akan menjelaskan tentang permasalahan peserta didik di sekolah menengah di bidang sosial. Yang pertama itu yaitu adalah kasus bolos belajar. Bolos pelajaran atau bahkan tidak masuk tanpa keterangan sangat mungkin terjadi. Masalah sosial di lingkungan sekolah ini kemungkinan terjadi karena peserta didik masih kurang memahami pentingnya belajar bagi kehidupannya kelak. Ia masih belum sadar bahwa mendapatkan materi formal maupun non-formal adalah bekal bagi masa depannya. Lalu yang kedua yaitu merusak fasilitas sekolah. Biasanya fasilitas rusak bisa jadi masalah sosial di lingkungan sekolah yang diakibatkan oleh kecerobohan atau bahkan ketidaksengajaan. Contoh, bila hal tersebut disebabkan oleh kecerobohan adalah rusaknya alat praktik karena siswa belum paham cara penggunaannya, atau bisa juga siswa terburu-buru sehingga tidak sadar alat praktik. Akan tetapi ada kemungkinan kerusakan fasilitas sekolah didasarkan oleh kesengajaan. Misalnya meja dan bangku yang digunakan untuk bermain, dicoret-coret dan lain sebagainya. Lalu permasalahan yang ketiga, masalah tidak menghormati warga sekolah. Masalah sosial kadang bisa sesederhana tidak menghormati antar warga sekolah. Ada beberapa pihak yang merasa lebih unggul dan menyepelekan pihak lain. Tentu saja, tindakan seperti ini tidak diperbolehkan demi menjaga kedamaian dan kebersamaan. Lalu kasus yang terakhir yaitu bullying. Terakhir adalah pembulian yang saat ini kerap menjadi masalah sosial di lingkungan sekolah. Penyebabnya adalah dua kondisi. Ada anak yang merasa lebih hebat dan superior, serta ada anak yang memang tidak banyak melawan sehingga ia tidak berdaya. Alhasil, salah satu anak akan jadi pihak pembuli dan yang dibuli. Pada dasarnya, pembulian tidak dibenarkan dalam situasi dan kondisi apapun. Tindakan ini termasuk kekerasan yang bisa berakibat buruk pada kehidupan anak-anak selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Kampus Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai keterkaitan permasalahan peserta didik pada bidang pribadi sosial. Secara umum, permasalahan yang terhimpun dalam persoalan pribadi sosial meliputi masalah hubungan interaksi dengan orang lain, seperti orang tua, saudara, teman, guru, dan masyarakat di lingkungan individu. Masalah pengaturan diri baik dalam bidang kerohanian, perawatan diri, seperti jasmani dan rohani, penyelesaian konflik, dan sebagainya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang pribadi, yang pertama, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, perolehan sistem nilai, yang ketiga, kemandirian emosional, yang keempat, pengembangan interaksi intelektual, yang kelima, penerima diri dan pengembangan secara efektif.